Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dosa besar ke al-rabi wal khamsun, yaitu dosa besar yang ke-54. Kata al-Imam al-abdu al-abik wa nahwuhu, yaitu seorang budak yang melarikan diri dari majikannya dan yang semisal dengannya. Ya, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, dari majikannya atau yang semisal dengannya. Maksudnya yang semisal dengannya bagaimana? Di sini yaitu Syekh Masyhur, muridnya Syekh Albani, beliau memberikan penjelasan. Termasuk dalam hal ini adalah al-walad al-harib min abihi, yaitu seorang anak yang kabur, yang bahasa kita itu minggat dari rumah orang tuanya. Ini termasuk dosa besar. Ya, maksudnya kabur. Jadi kalau ada anak yang mungkin ada masalah sama orang tuanya, kemudian dia kabur, ini termasuk ancaman dalam pembahasan ini. Jadi bukan hanya budak saja, bukan hanya budak yang lari dari majikannya. Ya, seorang anak yang kabur atau bahasa Jawanya itu minggat dari rumah orang tua, maka termasuk ancaman dosa besar yang ke-54 ini, sebagaimana penjelasan dari Syekh Masyhur. Ya. Atau kata beliau, wa man tafallatat min ashabil huquqi alaihi wa qabala bin nukran wal isaah kama balawna ala ba'di man asana ilaihi wa rabbana wa 'allamnahu wa qabala dalika bisani isuin. Ya. Atau termasuk dalam pembahasan ini adalah kita membalas kebaikan orang lain dengan keburukan. Ya, ada orang berbuat baik sama kita, bahkan perbuatan baiknya itu luar biasa banyaknya dan seringnya, ternyata kita malah membalas kebaikan itu dengan keburukan. Ini kata Syekh Masyhur, ini termasuk pembahasan dosa besar yang ke-54. Ya. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza abiqal abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka salatnya tidak diterima untuknya. Ya. Jadi seorang budak itu dia harus ikut sama tuannya sampai dia bisa memerdekakan dirinya, menebus dirinya dan merdeka. Ya. Kita pernah membaca atau mendengar kisahnya Bilal, kan begitu ya. Bilal radhiyallahu anhu ini seorang budak awalnya. Ketika Bilal masuk Islam, Bilal kan disiksa itu sama majikannya, namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mati di perang Badar, terbunuh. Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal ini. Bilal ini ketika dia masuk Islam, dia diazab, dia maksudnya disiksa. Tapi Bilal kan enggak kabur dari majikannya. Beliau enggak melarikan diri, tidak. Beliau tetap sabar. Ya, karena melarikan diri, kabur dari majikan itu dosa besar. Oleh karena Bilal, beliau sabar, disiksa dengan siksaan yang dahsyat luar biasa, diseret di padang pasir yang panas. Maka beliau sabar sampai waktu itu Abu Bakar lewat, melihat Bilal itu disiksa. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menebus Bilal. Dibeli Bilal ini dari Umayyah bin Khalaf, dibayar dengan hartanya Abu Bakar. Akhirnya Bilal menjadi orang yang merdeka. Ya, menjadi orang yang merdeka dan tidak lagi berstatus sebagai budak. Ya, ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu sabar. Mereka tahu posisi, oh saya ini budak, saya masuk Islam disiksa, tapi dia sabar, dia tetap dalam keislamannya. Ya, maksudnya lam tuqbal lahu salat, maka salatnya tidak diterima. Ya, maksudnya salatnya tidak diterima itu salatnya sah, tidak perlu diulang, cuman nggak bernilai pahala gitu loh. Ya, tidak bernilai tidak bernilai pahala. Ya. Sebagaimana orang yang datang ke dukun, kan ada dalilnya itu kan, orang yang datang ke dukun kemudian membenarkan ucapan dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Salatnya dia harus tetap salat 40 hari, tetap salat, tapi salatnya nggak bernilai pahala.
Sholatnya tetap sah selama rukun-rukunnya, wajib-wajib dalam sholat, syarat-syarat sahnya sholat itu terpenuhi, ya, sehingga dia tidak perlu mengulang sholat tadi. Cuman sholat yang dikerjakan ini tidak bernilai pahala. Ya, ini kan rugi. Hamba ini yang rugi ketika dia sholat ternyata sholatnya tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ancaman bagi seorang majikan yang dia kabur dari rumah tuanya. Begitu pula seorang anak, jangan sampai kabur dari rumah orang tuanya. Ya, nanti dapat ancaman ini, nggak diterima sholatnya selama tidak terima sholat. Ini nggak ada batasan hari atau bulan ya di sini. Nabi menyebutkan lam tuqbalahu sholat. Ya, tidak diterima sholatnya. Ya, sama istri. Dikhawatirkan juga masuk dalam kategori ini seorang istri yang lari dari rumah suaminya. Ya, kabur, nggak izin sama suami. Jangan sampai seperti itu. Ya, khawatirnya masuk dalam ancaman dalam hadis ini juga. Karena suami itu kan punya kebaikan untuk istrinya. Walaupun ya suami kan nggak ada yang perfect ya, kecuali para nabi dan para rasul. Kalau manusia biasa kan tetap ada kekurangannya. Ya, cuman kalau ada kekurangan, ada masalah kan bisa dibicarakan, dikomunikasikan dengan baik, dimusyawarahkan. Bukan langsung main kabur begitu saja. Ya. Jangan langsung main minggat seperti nggak ada aturan sama sekali dalam Islam. Dalam Islam ada aturannya, ada aturannya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, atau juga misalnya seorang karyawan kabur dari tempat kerjanya, ya, tanpa ada surat, tanpa ada kabar, jangan sampai seperti itu. Kalau kita mengundurkan diri kan biasanya ada suratnya kan begitu kan, ada prosedurnya. Kalau memang kita sudah nggak seret, nggak cocok di tempat kerja ini, ya sampaikan dengan baik. Bikin surat pengunduran diri. Jangan mendadak misalnya. Misalnya kita mengundurkan bulan September, bulan ini baru kita ajukan, ya agak jauh. Supaya perusahaan ini bisa cari gantinya misalnya. Ya, karena selama ini kita mencari nafkah ya di perusahaan ini, di lembaga ini. Ya, tiba-tiba kita menghilang begitu saja tanpa ada kabar, tanpa ada surat pengunduran diri, maka ini tidak dibenarkan juga seperti itu. Ya, kita masuknya baik-baik, kita keluarnya juga baik-baik. Kita masuknya kan kita ngelamar kerja, ada wawancaranya, ada interview. Sebagaimana kita masuknya baik-baik, kita keluarnya baik-baik. Kalau kita memang sudah nggak srek atau kita pengen resign karena pengen cari tantangan baru, cari pengalaman baru, ya sudah, sampaikan dengan baik-baik. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Karena Islam ini agama yang mengajarkan adab dan akhlak. Selain mengajarkan akidah, Islam juga mengajarkan adab dan akhlak. Ya. Kemudian Imam Dhahabi membawakan hadis yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, ayyuma abdin abiqa faqad bari'at minhu dhimmah. Siapa saja budak yang melarikan diri dari tuannya atau majikannya, maka dia terlepaslah jaminan suaka darinya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau budak ini kabur, maka majikannya nggak nanggung kan gitu. Karena dia apa? Karena kabur. Kalau misalnya kabur kemudian ada terjadi apa-apa, sakit atau apa, maka majikannya nggak nanggung. Karena dia lepas dari anunya majikannya. Kenapa kok dia melepaskan diri, dia tiba-tiba kabur, nggak izin, nggak ngasih tahu. Akhirnya kalau terjadi apa-apa, ya majikannya nggak mau tahu juga, nggak masalah, dan majikannya nggak disalahkan. Apa? Faqad bari'at minhu dhimmah. Maka majikannya ini sudah lepas darinya. Ya, ini budaknya yang salah. Kenapa dia kabur? Kenapa dia minggat? Kenapa dia nggak izin dulu misalnya? Ya. Jadi yang disalahkan majikannya dong kalau terjadi apa-apa. Atau dia yang salah kan di sisi budaknya di sini. Ya, kalau ada anak yang kabur dari rumah orang tuanya, kalau terjadi apa-apa, orang tuanya nggak disalahkan. Karena anaknya ini yang kabur, apalagi sudah dewasa ya. Kalau anak kecil hilang kan beda lagi ya. Anak kecil belum balik, belum ngerti apa-apa, tiba-tiba hilang gitu kan beda. Iya, tapi ini sudah sengaja menghilangkan diri nih, bahaya. Kalau anak sudah dewasa, remaja misalnya, itu kan biasanya menghilangkan diri, dia yang hilang. Ya, akhirnya kalau terjadi apa-apa orang tuanya nggak bisa disalahkan. Apalagi orang tua sudah berusaha mencari,
ngumumkan di radio, ngumumkan surat kabar, anak saya kehilangan anak ini, sudah cari. Ya orang kalau jadi apa-apa sama anaknya, orang tuanya nggak bisa disalahkan, nggak bisa dituntut dong. Ya mau anaknya yang salah, anaknya yang keliru, ya dan lain sebagainya. Kemudian di sini Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yaqbalu lahum salatan wa la tas'adu lahum hasanah. Ada 3 golongan yang tidak terima salatnya oleh Allah dan tidak diterima kebaikannya, yaitu al-abdul abik hatta yarji'a ila mawalihi, seorang budak yang lari dari majikannya sampai dia balik lagi ke majikannya. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda, dan seorang wanita yang membuat murka suaminya, membuat mangkal suaminya sampai suaminya ridho. Wasakron hatta yashu, dan seorang yang mabuk sampai dia sadar dari mabuknya. Ya, ini tidak diterima sholatnya dan tidak diterima kebaikannya 3 orang tadi. Kemudian dari dalam Al-Mustadrak milik Al-Hakim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara marfu, la'anallahu man tawalla ghairu mawalihi. Allah melaknat orang yang berwala bukan kepada tuannya. Maksudnya ini ada budak. Ya, budak ini kan punya majikan. Ternyata budak ini bukan loyalitas kepada majikannya, tapi kepada majikan yang lain, kepada orang lain yang itu bukan tuannya. Ini dilarang. Ya. Jadi selama ini dia punya majikan, majikannya sudah ngasih fasilitas, ngasih ini, ngasih itu. Ternyata si budak ini malah membelot. Dia loyalitasnya bukan kepada majikannya, tapi kepada orang lain. Ya, ini hati-hati juga. Ya, sama aja kita bekerja di sebuah lembaga, sebuah instansi, kita bekerja di sebuah perusahaan, maka loyalitas kita ya kita berikan kepada perusahaan tersebut. Selama di jam kerja ya, selama jam kerja kita patuhi. Di luar jam kerja silakan kita mau cari tambahan, kita cari set job misalnya. Kemudian kita berikan loyalitas kepada perusahaan lain karena itu di luar jam kerja yang di perusahaan pertama silakan. Tapi selama di jam kerja, maka loyalitas kita ya kita berikan kepada orang yang memanfaatkan jasa kita, ya, yang sudah ada perjanjian di awal. Kemudian di sini dalam Al-Mustadrak berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dari hadis Fudhalah bin Ubaid secara marfu, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, salah satu la tas'alu anhum. Ada 3 golongan yang janganlah kamu menanyakan tentang ancaman dan dosa untuk mereka. Rajulun faraqal jamaah wa asa imamahu famata asiyan. Seseorang yang memisahkan diri dari jamaah, ya, dan bermaksiat kepada pemimpinnya, kemudian dia mati dalam keadaan bermaksiat. Wa abdun abiqa famata, dan orang atau seorang budak yang melarikan diri kemudian dia mati. Ya, wa mar'atun ghaba'an hazaujuha wa qad kafahal mu'natu wa tabarrajat ba'dahu, dan seorang istri yang suaminya tidak ada di tempat sedangkan suaminya telah memberikan nafkah, lalu dia keluar rumah dalam keadaan tabarruj, menampakkan keindahannya kepada orang lain setelah kepergian suaminya. Ini adalah orang-orang pelaku dosa besar. Yang pertama, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya jamaah ini jamaah yang benar ya. Misalnya kita punya pemimpin yang terpilih di negeri kita ini, Fulan misalnya, kita nggak sebut merek ya. Yang pemimpin terpilih di negeri kita Bapak Fulan misalnya. Ternyata ada orang, saya nggak mengakui ini jadi presiden, saya ini bahaya. Ini sudah kepilih kok, walaupun Anda nggak milih, tapi kalau sudah sah di mata hukum, ya kita harus apa? Kita harus mengakui ini presiden kita, ini wakil presiden kita, walaupun kita nggak senang, walaupun kita nggak setuju, walaupun kita nggak boleh kita keluar dari kepemimpinannya, nggak bisa. Ya, ini sudah sah, walaupun caranya kan bukan cara yang syar'i ya, kan demokrasi bukan bagian dari Islam. Tapi kalau sudah kepilih ya kita wajib taat dan patuh selama dalam kebaikan, nggak boleh kita membelot, ya, nggak boleh kita memberontak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang juga dosa besar adalah seorang budak yang lari dari tuannya, dan seorang wanita, seorang istri yang ketika suaminya nggak ada di rumah, maka seorang istri ini keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, dan keluarnya itu dia bertabarruj ya, menampakkan keindahannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan
mahramnya. Ya. Ini dosa besar yang ke 54, ya. Yang ke 54.